Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen menggunakan backpropagation terhadap ulasan mahasiswa untuk dosen Filkom. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Agustinus Prasetya Tanggolan, Muhammad Rian Penastika, Daniel Geoffrey Manurum, Muhammad Fadli Hasan, Muhammad Zakwan Bintang Lazuardi, dan Nazura Yudatama. Langsung saja ke latar belakang. Kami menilai bahwa evaluasi kinerja dosen menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, tantangan dari hal ini adalah memperoleh umpan balik yang komprehensif dari mahasiswa mengenai pengajaran dosen yang cukup sulit didapatkan. Hal ini dikarenakan ada beberapa mahasiswa yang kurang menganggap bahwa evaluasi dosen itu sendiri dengan serius. Maka dari hal ini kami menggunakan pendekatan analisis sentimen yang merupakan suatu teknik yang sangat berguna untuk mengevaluasi dan memahami opini, pandangan, atau perasaan individu atau kelompok terhadap suatu subjek atau topik tertentu. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan bagian kajian pustaka yang membahas tentang jaringan saraf tiruan ataupun bisa disebut sebagai neural network, yang merupakan fondasi penting dalam kecerdasan buatan dan juga pembelajaran mesin. Jaringan saraf tiruan terinspirasi dari cara kerja otak manusia, yang mana mereka terdiri dari unit pemrosesan yang disebut neuron yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sangat kompleks. Struktur dasar jaringan ini meliputi lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan juga lapisan output. Di dalam lapisan-lapisan ini, neuron-neuron terhubung satu sama lain melalui bobot yang disesuaikan selama proses pembelajaran untuk menghasilkan output yang diinginkan. Proses pembelajaran ini biasanya melibatkan juga algoritma backpropagation yang memainkan peran kunci dalam menyesuaikan bobot berdasarkan perbedaan antara output aktual dan juga output yang diharapkan. Ini memungkinkan jaringan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akurasinya. Selanjutnya di sini akan saya bahas terkait dengan backpropagation yang mana pertama kali diperkenalkan oleh Rumelhart, Hinton, dan Williams pada tahun 1986, yang mana memainkan peran krusial dalam meningkatkan kinerja jaringan saraf tiruan. Teknik ini bekerja dengan menghitung gradien dari fungsi kesalahan terhadap setiap bobot dalam jaringan. Ini memungkinkan penyesuaian bobot untuk mengoptimalkan prediksi yang dibuat oleh jaringan. Backpropagation menggunakan struktur jaringan saraf multilayer dan memanfaatkan algoritma backpropagation yang merupakan generalisasi dari aturan delta Withrow-Hopf. Algoritma ini menerapkan metode gradient descent untuk meminimalkan kesalahan kuadrat total dari output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam proses pelatihan JST, input dan output yang diharapkan diperlukan. Algoritma ini berjalan dalam loop dua tahap. Pertama, forward propagation, di mana data dijalankan melalui jaringan untuk menghasilkan output. Dan kedua, pembaruan bobot, di mana bobot disesuaikan berdasarkan kesalahan yang dihasilkan. Saat ini, backpropagation merupakan salah satu teknik supervised learning yang paling umum digunakan, yang mana diakui sebagai salah satu metode terbaik dalam menangani masalah pengenalan pola yang kompleks. Jadi ciri khas backpropagation melibatkan tiga lapisan utama, lapisan input di mana data diperkenalkan penjaringan, hidden layer di mana data diproses, dan juga lapisan output di mana hasil dari masukan yang diberikan oleh lapisan input dihasilkan. Sebagai kesimpulannya, jadi backpropagation adalah teknik yang sangat penting dalam pembelajaran mesin, terutama dalam konteks jaringan saraf tiruan, yang mana terus berperan penting dalam kemajuan di bidang ini. Untuk tambahan, algoritma backpropagation yang kami lakukan tidaklah manual, melainkan memakai hasil dari library TensorFlow Keras. Ya, berikutnya adalah tentang sentimen analisis. Sentimen analisis atau yang juga dikenal sebagai opinion mining merupakan cabang dari klasifikasi teks yang mencakup pengolahan bahasa alami, komputasi linguistik, dan teks mining. Tujuannya ini adalah menganalisis pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, penilaian, dan emosi pembicara atau penulis terkait suatu topik. Yang dimana sentimen analisis ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu coarse grain dan fine grain sentimen analysis. Coarse grain berfokus pada pengenalan sentimen secara keseluruhan dokumen atau kalimat tersebut. Sebaliknya, kalau fine grain sentimen analysis ini mengeksplorasi sentimen terhadap aspek atau fitur tertentu dari ulasan. Oke, selanjutnya yaitu dataset sesuai dengan judul kami membuat dataset dengan target sebanyak 100 mahasiswa Filkom, yang dimana kami memberikan Google Form. Dan kemudian kami berhasil mendapatkan 143 responden, dan untuk mengenai formnya, di dalam formnya berisi 3 pertanyaan mengenai dosen yang bagus, biasa, di bawah standar, dan di mana setiap pertanyaan ada satu komentar mengenai dosen dan satu skor penilaian. Dengan skala 1-2 itu skala yang buruk, 3 itu skala yang biasa, 4 dan sampai 5 itu skala yang bagus.
Dan dari hasil pengisian form didapatkan total data sebanyak 426 data. Berikutnya kita masuk ke dalam kode program. Ini adalah contoh data yang kita miliki dari hasil survei yang kita lakukan. Ya, yang pertama yang kita menggunakan library untuk mengimpor stock word dalam bahasa Indonesia. Lalu fungsi yang pertama ini adalah fungsi remove symbol, yang dimana akan menghilangkan yang selain huruf, lalu menghilangkan spasi, lalu titik dan juga koma. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi stemmer, yang dimana kita akan mengembalikan tiap kata ke bentuk dasarnya. Lalu fungsi preprocess text, yang pertama ini kita akan menghilangkan simbol-simbol dalam teks tadi menggunakan fungsi remove symbols. Lalu membagi teks tersebut menjadi beberapa token yang sudah teksnya ini kita ubah menjadi lowercase. Lalu kita lakukan filtrasi untuk penghilangan stop words bahasa Indonesia tadi. Lalu kita ubah token-token yang sudah difilter tadi ke bentuk dasarnya menggunakan fungsi stemmer. Lalu kita gabungkan lagi menjadi satu kalimat. Berikutnya adalah kita akan menerapkan fungsi preprocess text tersebut ke tiap kolom penilaian dosen, mulai dari penilaian dosen 1 sampai 3. Karena kalau dari data set yang kita punya, kita ada 3 kolom untuk penilaian dosen. Lalu karena penilaian dosen 1 sampai 3 ini sebenarnya datanya sama saja, akan kita gabungkan gitu menjadi satu kolom, yaitu dengan nama komen. Jadi kita ubah terlebih dahulu kolom penilaian dosen 1 sampai 3 menjadi kolom komen. Begitu juga dengan kolom skala penilaian dosen. Mulai dari skala penilaian dosen 1 sampai 3 kita ubah menjadi kolom skor yang nantinya akan kita gabung. Sehingga nanti akhirnya kita mempunyai 2 kolom, yaitu kolom komen dan kolom skor saja. Lalu terlihat penggabungan ini ada di baris berikutnya, yaitu menggunakan pd.concat. Nah, untuk sebuah data yang panjang teks dari kolom komen itu kurang dari 5, itu akan kita anggap tidak penting dan akan kita hilangkan. Lalu juga untuk yang kolom score itu akan kita ubah menjadi tipe data integer. Lalu di sini kita dalam pengujian yang kita lakukan, kita menggunakan 2 data frame, yaitu satu data frame dengan 5 label dan satu data frame dengan 3 label. Dan kita akan mencari tahu mana yang lebih baik dari apakah 5 label atau 3 label, yang dimana penjelasannya akan lebih dijelaskan lebih detail lagi di berikutnya. Dimana FVDF ini merupakan data frame dengan 5 label 1 sampai 5, sedangkan THRDF ini merupakan suatu data frame dengan 3 label 1 sampai 3, yaitu jelek, biasa, dan bagus. Di kode yang ini, THRDF ini kita akan melakukan binning. Untuk label 1 sampai 2 akan kita binning menjadi label 1, label 3 akan kita binning menjadi label 2, dan label 4 dan 5 akan kita binning menjadi label 3. Lalu di sini kita menerapkan one hot encoding untuk kolom skornya. Jadi misalkan untuk label 1 kita ubah jadi 100. Lalu di sini kita akan buat beberapa variabel yang nantinya akan berguna untuk proses training kita. Dan inilah hasil akhir dari reprocessing teks kita, di mana di sini untuk data frame FVDF dan ini untuk THRDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delagio Firman Nurung dan sekarang saya akan membahas sedikit mengenai training pada kode program kami. Kami menggunakan suatu fungsi feed yang akan enkapsulasi seluruh proses pelatihan dan proses pengetesan dengan parameter input data frame, output size, jumlah neuron pada layer output atau jumlah kelas, encoding configuration, nama-nama encoding yang akan digunakan, dan scaling, yaitu seberapa besar arsitektur dilihat dari jumlah neuronnya. Pertama, kita akan membagi kelas menjadi rasio 70/30% dengan stratified data untuk memastikan proporsi kelas sama pada data training dan data testing. Proporsinya seimbang. Kemudian kami menentukan jumlah token unik maksimum yang digunakan di neural network, mentokenisasi, kemudian mensekwenisasi, dan menentukan seberapa besar input dari token yang digunakan dalam neural network. Kali ini kami menggunakan 75% dari token terbanyak pada suatu entry. Pada entry dengan token terbanyak. Kemudian kami menentukan arsitekturnya menggunakan sequential pada TensorFlow Keras, sehingga hanya tidak perlu menggunakan backpropagation manual, sehingga otomatis menggunakan library Keras. Untuk arsitekturnya di sini dimulai dari embedding. Embedding ini sendiri digunakan untuk mengubah token dalam bentuk teks menjadi bentuk suatu ruangan vektor yang dapat dijadikan input untuk neural network.
Kemudian ada layer LSTM, yaitu Long Short Term Memory, yang digunakan untuk memastikan tidak terjadinya overfitting terlalu banyak terhadap data training. Di dalam LSTM ini juga ada dropout, yaitu fungsi di mana tidak seluruh neuron pada LSTM digunakan pada suatu epoch pelatihan, sehingga tidak terjadinya overfitting terhadap data training. Selaras dengan fungsi tersebut, pada struktur juga terdapat kotak ungu yang merepresentasikan dropout antara layer dense, yang juga tidak menggunakan seluruh hubungan antara layer dense sebagai connection yang valid, sehingga bobot yang disesuaikan dengan data training tidak terlalu disesuaikan sehingga tidak terlalu terjadi overfitting. Layer dense digunakan untuk sebagai pemrosesan fully connected layer antara layer dense pertama dan kedua, sehingga dapat menangkap fitur-fitur pada input. Antar layer dense menggunakan fungsi aktivasi ReLU, dan untuk layer dense terluar atau layer output menggunakan fungsi aktivasi softmax, karena digunakan pada klasifikasi multiclass atau categorical cross entropy. Kemudian untuk bagian berikutnya kami menggunakan scheduler learning rate yang menggunakan initial learning rate 0,001 atau 10 pangkat min 4. Kemudian kami juga menggunakan early stopping yang akan menghentikan proses pelatihan jika validation loss tidak mendapati pengurangan selama 25 epoch, yang akan merestorasi weight terbaik atau bobot terbaik. Kemudian kami menggunakan optimizer ADAM pada compile model dengan categorical cross entropy sebagai metric loss-nya. Kemudian kami menangkap history atau rekaman jejak pelatihan pada variabel history berdasarkan fitting model. Fitting ini fungsinya akan mengaktifasikan backpropagation terhadap model dengan maksimal epoch 1000, dengan batches 16, validation speed 0,2, dan callback menggunakan early stop yang telah kita tentukan tadi. Selanjutnya untuk hasil. Untuk hasil kami menggunakan beberapa metrik evaluasi untuk kedua model yang 5 kelas dan 3 kelas, yaitu akurasi, loss, precision, recall, dan F1 score. Dari kedua ini dapat dilihat bahwa metrik untuk data 3 kelas sudah lebih baik daripada data dengan data 5 kelas. Selanjutnya untuk graphic loss training. Dari slide sebelumnya mungkin dilihat bahwa performa untuk kedua model tersebut di bawah 90%. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh jumlah data kami yang sangat sedikit, di bawah 400 entry. Sehingga metrik tersebut tidak bisa menjadi acuan utama seberapa baik generalisasi dari model tersebut. Hal yang lebih baik untuk kita perhatikan adalah keselarasan antara penurunan loss training dan loss validasi. Untuk di sebelah kiri merupakan grafik loss data 5 kelas, dan sebelah kanan untuk grafik loss data 3 kelas. Di sebelah kiri sangat terlihat bahwa keselarasan sangat tercapai sampai epoch ke-60-an, dan sudah mulai terjadi overfitting untuk seterusnya. Untuk sebelah kanan, keselarasan terjadi hingga epoch 30-an, dan terjadi overfitting untuk epoch-epoch berikutnya. Ini mungkin dapat disebabkan oleh arsitektur yang terlalu kompleks, atau mungkin hyperparameter yang perlu dituning lagi. Namun, generalisasi untuk kedua model tersebut sudah tercapai dengan data yang sangat sedikit. Selanjutnya, untuk confusion matrix. Untuk di sebelah kiri, untuk confusion matrix dari model 5 kelas, di sebelah kanan untuk model 3 kelas. Dilihat di kiri, model dapat menangkap sangat baik untuk netral, positif, dan sangat positif, namun sangat buruk untuk sangat negatif dan negatif. Dan sebelah kanan, sangat baik untuk negatif dan sangat baik untuk positif, namun sangat buruk untuk netral. Ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas dari komen atau review-review yang ada. Kompleksitas dari string token tersebut tidak dapat ditangkap hanya dengan data yang sangat sedikit. Jadi mungkin untuk confusion matrix ini dapat menyimpulkan bahwa neural network tidak dapat menangkap kompleksitas dari data-data yang ada sesuai dengan labelnya. Untuk kesimpulan dari proyek kami, yaitu analisis sentimen menggunakan backpropagation pada ulasan mahasiswa. Untuk dosen Filkom memberikan wawasan penting tentang kualitas pengajaran. Dosen perlu memantau ulasan dengan baik, meningkatkan komunikasi, melatih metode pengajaran yang efektif, dan terus melakukan evaluasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pengalaman belajar mahasiswa di Filkom dapat ditingkatkan. Mungkin sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.